Shalom Jemaat Bogor City Blessing. Saya berharap saudara pada sehat, saudara semuanya bisa beraktivitas di rumah. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Linda Hartawan. Tapi sebelumnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara, melalui rekaman yang sudah kita rekam beberapa minggu yang lalu. Semoga saudara bisa menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan keluarga dan bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi hidup saudara. Dan selamat beribadah saudara.
Bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang gak pernah tidur Tuhan, Allah yang selalu ada, Allah yang selalu mengendalikan segala sesuatunya Tuhan. Gak ada alasan untuk kami takut Tuhan, untuk gak ada alasan untuk kami khawatir Tuhan, karena Engkau yang memegang hari-hari kami di depan Tuhan. Dan segenap rencana Engkau adalah rencana yang baik Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Baik itu kami rasakan enak saat ini maupun kami gak rasakan enak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja Tuhan di dalam segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Selamat pagi, kembali kita bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam online. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sekarang tanggal 19 April. Kita tidak terasa sudah 4 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa hari ini biar firman Tuhan bisa menguatkan setiap dari kita di hari Minggu ini. Untuk 1 minggu ke depan Tuhan akan menyertai setiap dari kita. Firman Tuhan hari ini yang saya mau sharing sama saudara adalah bicara mengenai iman. Ya, bicara mengenai iman dan pengharapan. Saya tahu bahwa di saat-saat seperti ini kita harus hidup oleh iman. Artinya ada banyak hal kita udah gak bisa mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, pekerjaan kita, kemampuan kita. Di saat seperti ini, we need God more. Kita perlu Tuhan lebih lagi. Dan untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam kehidupan kita, kita perlu iman. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara, kalau lihat ayat ini atau mendengar ayat ini, sepertinya rada aneh, saudara. Kenapa aneh? Kok malah bahagia? Anggap sebagai satu kebahagiaan. Kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya bukan jatuh di arti yang sebenarnya. Di situ dikatakan bahwa kamu itu melihat bahwa itu sebagai satu hal yang menyenangkan kamu, ya. Satu hal yang mengencourage kamu pada waktu kamu bukan jatuh tetapi menghadapi berbagai pencobaan, ya. Soalnya dari sini kita melihat bahwa kok ada pencobaan. Pencobaan memang Tuhan kasih. Saudara, kita harus bedakan antara yang namanya pencobaan dan ujian, ya. Cobaan itu datangnya dari mana? Cobaan itu datangnya dari iblis. Cobaan itu adalah iblis mencoba mengeluarkan kelemahan kita dan memakainya untuk menghancurkan kita, ya. Tetapi kalau kita lihat ujian itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin apa yang kita alami ini sesuatu yang karena kebodohan kita. Dan sepertinya Tuhan tidak menolong kita dalam arti tanda kutip, oh kalau saya jatuh ini mestinya ditolong dong. Tetapi Tuhan izinkan kita melewati ini semuanya. Tujuan Tuhan adalah mengeluarkan kelemahan kita demi kebaikan kita untuk membuat kita menjadi lebih baik, ya. Saya percaya bahwa sekarang ini kita lebih senang mendengar kata ujian, ya. Kalau sekarang mestinya di masa-masa sekarang ini, ujian SMP, ujian SD, ya, ujian yang sekarang ditiadakan. Nggak ada pencobaan SD, pencobaan SMP, nggak ada. Tetapi ujian bicara mengenai apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya tahu, itu dites. Ya, kalau nggak dites, saya nggak tahu, saya bisa pass nggak, saya bisa lulus nggak, saya bisa menghadapi ini semua nggak, ya. Di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya. Yang Tuhan uji adalah apa? Yang Tuhan uji adalah iman kita. Pada saat kita menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan kita, yang Tuhan uji adalah iman kita. Mau nggak kita, sanggup nggak kita menghadapi ini semua dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan iman itu firman Tuhan mengatakan menghasilkan ketekunan. Apa sih ketekunan? Ya, ketekunan itu adalah gabungan antara kesabaran dan bertahan. Ya, ketekunan itu adalah gabungan dari bagaimana kita tetap sabar menghadapi berbagai macam masalah yang kita hadapi.
bisa itu situasi dan keadaan, bahkan bisa itu orang yang terdekat dengan kita, bisa itu orang-orang yang menjadi kalau saya bilang duri dalam daging dalam kehidupan kita, selalu ngetes kesabaran kita, ngetes iman kita, saudara. Dan bicara juga mengenai kita tetap bertahan, jadi nggak give up, nggak menyerah. Iman bertumbuh waktu kita bisa melihat semua yang kita alami ini adalah ujian dan bukan cobaan. Artinya gini loh, iblis bisa memberikan pencobaan dalam hidup kita. Tuhan bisa membiarkan hal itu terjadi sebagai ujian dalam kehidupan kita. Selama kita melihat semua yang datang di dalam kehidupan kita adalah ujian untuk mengetahui seberapa iman kita sih kepada Tuhan. Seberapa kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Seberapa kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik buat kehidupan kita. Jadi apapun yang coba iblis berikan untuk menghancurkan kita, kita harus melihat bahwa itu malah membawa pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya alami, bahwa ada banyak hal yang saya alami di dalam kehidupan saya, dalam persoalan demi persoalan. Waktu saya menghadapinya itu dengan sabar dan tetap bertahan, gak menyerah dan tetap percaya bahwa Tuhan itu memang membawa saya sampai sedemikian jauh. Karena Tuhan punya rencana buat pertumbuhan iman saya dan pertumbuhan hati saya. Ayat 4 dikatakan demikian. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Bicara mengenai buah yang matang, ya. Saudara, waktu saya berpikir mengenai tadi ketekunan itu, firman Tuhan mengatakan juga sebelumnya, biarkanlah ketekunan. Waktu kata biarkanlah ketekunan itu bicara mengenai biar kamu tuh terus menerus tekun. Kamu jangan berhenti untuk tekun. Kamu jangan berhenti untuk sabar. Kamu jangan berhenti untuk give up dengan semua masalah kamu. Kamu terus bertekun sampai kamu mendapatkan buah yang matang. Maksudnya apa? Maksudnya kita buka di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saudara, kalau kita lihat Alkitab ini luar biasa, saudara, ya. Dibuat di 1500 tahunan, dengan kalau kita tahu Yakobus ini adalah, James ini adalah saudaranya Tuhan Yesus, ya. Bagaimana adiknya Tuhan Yesus, saudara kandungnya Tuhan Yesus, bagaimana dia mengerti akan banyak persoalan, cobaan di dalam masalah yang dihadapi di dalam kehidupan mereka, ya. Dan dia mengerti lebih lagi. Tetapi waktu dibicarakan di Roma ini yang bagikan mengenai si Paulus, saudara. Dan ini dia hidup jauh sesudah Tuhan Yesus, saudara. Dan firman Tuhan dikatakan di Roma 5 ayat 3 sampai 5, kita dari ayat 3, saudara. Di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, ya. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama ya, saudara, ya, tadi. Pencobaan menimbulkan ketekunan. Ini sekarang kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ya. Dan kesengsaraan mendatangkan ketekunan. Ketekunan di firman Tuhan, ya, ayat 4 dikatakan, Roma 5 ayat 4. Situ dikatakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, ya. Saudara, kalau kita lihat bahwa hasil dari ketekunan atau buah daripada ketekunan, tadi bicara mengenai buah yang matang adalah apa? Adalah tahan uji dan pengharapan. Bicara mengenai tahan uji, bicara orang yang mempunyai karakter ilahi. Bicara mengenai orang yang di dalam segala sesuatu dia strong enough, ya. Ada karakternya Allah yang tinggal di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah hope. Bicara mengenai pengharapan. Roma 5 ayat 5, di situ dikatakan mengenai demikian.
Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, saudara. Di 1 Petrus 1 ayat 3c sampai 4 di situ dikatakan gini. Hidup yang penuh pengharapan, ya. Itu adalah untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan dari surga bagi kamu. Kalau hidup kita full of hope, penuh dengan pengharapan, ya, kita akan menerima bagian yang apa? Yang pertama, bagian yang tidak binasa. Semua di dunia ini rata-rata bisa binasa, saudara. Yang nggak cemar. Semua di dunia ini rata-rata tercemar, saudara. Semua yang nggak layu. Hampir semua yang hidup pasti akan ada umurnya, saudara. Tanaman akan layu. Kita sebagai manusia juga bisa menjadi tua, ya. Tetapi ini yang dari pengharapan ini akan mendapatkan apa? Mendapatkan yang nggak bisa binasa, nggak bisa cemar, nggak bisa layu. Itu tersimpan bagi kita di surga. Saudara, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai pengharapan, ngapain kita berharap? Semua yang kita hadapi, mungkin ada banyak orang ngapain lagi berharap? Semua yang kita hadapi ini udah nggak ada yang perlu kita harapkan lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa di dalam pengharapan tersimpan di surga sesuatu yang nggak bisa binasa, cemar, dan layu, saudara. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu dipelihara. Di dalam apa? Firman Tuhan mengatakan, di dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Di dalam pengharapan kita harus tahu bahwa Allah memelihara kita di dalam kesanggupan dan kekuatan kesanggupan. Nah, kalau di arti kata pelihara itu di dalam bahasa Inggrisnya, di situ lebih jelas dijagai, dijagai oleh kekuatan Allah. Artinya saat ini mungkin kita merasa bahwa we're not safe. Kita ada di rumah, kita keluar, kita bilang, aduh semua udah virus di mana-mana. We're not feeling safe. Kita nggak merasa aman, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam pengharapan kita dijagai, saudara. Oleh siapa? Oleh kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Saudara, kalau kita tadi mulai dari awal kita bicara mengenai apa? Mengenai pencobaan itu. Pencobaan itu berbicara mengenai bagaimana pencobaan itu baik buat kita atau ujian itu baik buat kita. Kalau kita melihatnya itu sebagai satu kebaikan. Kalau kita melihatnya dalam positif, pandangan yang positif, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Di firman Tuhan, saudara, di 1 Petrus 1 ayat 6, ini yang luar biasanya. Di situ dikatakan gini, bergembiralah akan hal itu. Wow, udah jatuh di dalam berbagai pencobaan, kita harus tekun, kita harus penuh pengharapan. Tetapi di 1 Petrus 1 ayat 6 itu dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang, ya, sekarang ini, now, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa iya, sampai kapan ini saya harus begini? Sampai kapan kita harus stay at home? We don't know. Nobody knows. Ya, saat ini pemerintah pun nggak bisa dijawab. Ada pakar-pakar yang mengatakan bahwa ini A, B, C, D, ada 1, 2, 3 alternatif. Kita akan di rumah sampai kapan? Ada beberapa perhitungan matematika. Tapi kalau saya mengatakan bahwa di sini firman Tuhan mengatakan di dalam keadaan seperti ini, Tuhan mengatakan bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah we stay at home. Bergembiralah kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, saudara. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini,
Karena itu hendaklah kalian bersuka hati, ya. Hatinya suka, saudaramu. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih karena mengalami bermacam-macam cobaan. Sementara waktu ini mungkin kalian akan menjadi sedih karena mengalami berbagai macam pencobaan. Di King James mengatakan gini, wherein ye greatly rejoice. Ada satu sukacita yang luar biasa, yang great, yang wow. Pada waktu kita menghadapi masalah-masalah seperti ini. Saudara, kadang-kadang kalau kita ngelihat apa yang kita alami saat ini, di ayat 7-nya ini yang Tuhan maksud tujuannya, di 1 Petrus 1 ayat 7. Maksudnya itu, maksud dari semuanya ini adalah untuk membuktikan balik lagi kemurnian iman kita. Ya, balik lagi kemurnian iman kita. Di Wahyu 3 ayat 10 saya mau tutup, saudara. Sebab kalian sudah menuruti perintah-perintahku, ya, firman Tuhan mengatakan. Bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Bahasa Indonesia masa kini. Sebab kalian sudah menuruti perintah-perintahku supaya bertekun. Aku pun, ya, firman Tuhan mengatakan, aku pun akan melindungimu dari masa kesusahan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Hal ini terjadi, firman Tuhan mengatakan, untuk mencobai semua orang di bumi. Jadi ujian dan pencobaan yang kita alami, kalau saya bisa rangkum, semuanya terjadi untuk satu pembuktian akan iman kita, akan kesabaran kita, akan karakter kita, dan bagaimana kita terus berharap. Semuanya untuk kebaikan kita. Dan kita perlukan saat ini Allah menyadari bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Satu ayat lagi, saudara. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Kalau saat ini kita sudah merasa luar biasa dengan pencobaan ini, firman Tuhan mengatakan, saya memberikan pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin, saudara. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Seterusnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dan saya, mari saat ini bangkitkan iman kita untuk melihat semua yang terjadi pada saat ini, untuk membuktikan kemurnian iman kita. Karena Tuhan mau taruh di dalam kehidupan kita karakter-karakternya Dia. Tuhan mau kita tekun, yang artinya sabar dan tahan uji. Tuhan mau kita mengalami semua ini untuk kebaikan kita. Saat ini, saudara, kalau saudara merasa sudah melebihi kekuatan saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan percaya. Tuhan gak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Tuhan gak membiarkan ujian yang terjadi di dalam kehidupanmu melebihi kekuatanmu. Apa yang sudah engkau pelajari, apa yang sudah engkau tahu, setiap firman yang sudah engkau dapatkan saat ini semua sekarang lagi diuji, lagi dicoba. Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan mau melihat kehidupan kita bertumbuh dari hari ke hari. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu saat ini saudara-saudara di tempat dimanapun kami berada, Tuhan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang penuh dengan kekecewaan, mungkin ada kehilangan harapan. Mungkin saudara di tempat ini merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan engkau. Saudara merasa bahwa Tuhan tidak pernah menyayangi engkau. Saudara merasa bahwa pada saat ini pencobaan ujian yang kau alami sudah melebihi kekuatan.
Saudara merasa pada saat ini imanmu goyah, imanmu koyak. Saudara juga percaya lagi bahwa Tuhan sanggup menolong engkau. Atau Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Tapi Tuhan ingin mengatakan saat ini, Tuhan tidak memberikan ujian melebihi kekuatanmu. Dan semuanya yang kau alami adalah ujian yang biasa. Tujuannya karena Tuhan tahu bahwa engkau akan melewati semuanya ini menjadi pemenang. Ada banyak hal yang Tuhan akan berikan, sesuatu yang tidak akan termakan oleh waktu, sesuatu yang bisa bertahan lama, sesuatu yang tidak layu, sesuatu yang tidak binasa. Hari ini Tuhan bangkitkan iman kami, bangkitkan pengharapan kami untuk melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di akhir zaman ini kami tetap berdiri sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.